Ada beberapa pertanyaan di antaranya, mengapa generasi muda dan juga para orang tua ini ada kecenderungan cuek dan acuh terhadap sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin. Para pemirsa Ar-Rum TV yang insyaallah dirahmati Allah, atas dasar pertanyaan atau kegelisahan yang kita rasakan bersama-sama, yaitu adanya generasi muda dan para orang tua kecenderungannya kurang tertarik dengan sejarah, bahkan cuek dan acuh terhadap sejarah. Saya Syarif bin Sakim ingin berbagi perasaan dan berbagi bacaan. Maka kami beri topik, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai mikroskop kehidupan. Mengapa Al-Quran yang saya jadikan mikroskop kehidupan? Karena Al-Quran adalah firman Allah yang dijamin kemurniannya sampai akhir hayat. Sebagaimana yang disampaikan, yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah sendiri di dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Sehingga sampai sekarang, sampai detik ini, ada sekelompok orang yang ingin merubah dan mengganti Al-Quran, pasti akan terkonang, akan ketahui. Kemudian di dalam firman yang lain Allah mengatakan, wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Dan kami telah menurunkan kepadamu, hai Muhammad, Alkitab itu Al-Quran, tibyana likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Hudan wa rahmah, sebagai petunjuk, rahmat, wa busra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang mau berserah diri. Maka menurut ayat ini di dalam surat An-Nahl ayat 89, bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada di depan kita, di atas kita, kanan kiri kita, belakang, bahkan diri kita sendiri dijelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga atas dasar dua firman tadi itulah saya mengajak pemirsa Ar-Rum TV yang budiman untuk menjadikan Al-Quran sebagai mikroskop kehidupan. Mikroskop itu artinya alat laboratorium atau alat bantu untuk melihat yang paling kecil pun yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, dengan mikroskop bisa terlihat jelas. Maka pemirsa yang budiman, kehidupan itu memang luas sekali. Bisa kehidupan manusia, kehidupan hewan, kemudian kehidupan botani, bahkan kehidupan sebelum dunia, kehidupan dunia, dan kehidupan setelah dunia. Maka yang ingin saya ajak, bagian kecil daripada kehidupan, seperti kegelisahan yang di depan tadi, bahwa banyak pemuda dan orang tua yang cuek terhadap sejarah. Maka kehidupan yang dimaksud kami adalah sejarah. Maka mari kita bersama-sama untuk melihat arti daripada sejarah.
Sejarah dari bahasa Arab as-sajaratun, artinya pohon. Kalau dalam bahasa Inggris history, artinya masa lampau. Maka dari kata tersebut, pengertian sejarah dalam arti sempit adalah semua peristiwa semenjak manusia mengenal tulisan. Bahkan lebih kecil lagi, semenjak manusia lahir. Ya. Itu arti sempit dalam sejarah. Maka dalam arti sempit itu, kita bisa kembali kepada pribadi kita masing-masing. Sejarah kita masing-masing. Artinya, mari diri kita ini ya dari mana dan harus bagaimana dan mau kemana, itu juga bagian daripada sejarah. Kalau bisa mencoba untuk menikmati ya, bahwa pribadi kita masing-masing itu tidak pernah meminta untuk hadir di dunia ini, dan suatu saat ya kita tidak bisa menolak ya untuk dimatikan ya, karena ada yang menghidupkan dan ada yang mematikan. Itu dalam arti sempit ya. Sehingga kita kalau mencoba memahami sejarah dalam arti sempit, insya Allah bisa membuat kita sadar kita adalah dari Allah, kita harus berbuat baik ya karena Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, sejarah dalam arti luas, banyak ahli mendefinisikan sejarah ya. Dari ahli luar negeri maupun ahli dalam negeri ya, yang pernah saya baca ya, minimal ada 7 orang yang pernah saya baca sebagai sejarawan. Yang pertama adalah Herodotus, dia dikenal sebagai bapak sejarah dunia. Kemudian yang kedua ada Purwodarminto, dia adalah sastrawan Indonesia. Dia mengatakan sejarah itu asal usul kejadian yang benar-benar terjadi. Kemudian Ibnu Khaldun, ilmuwan dan juga ulama, yang mengatakan sejarah adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat. Kemudian ada Raden Muhammad Ali, beliau mengintikan bahwa inti daripada sejarah adalah mengandung perubahan. Kemudian berikutnya ada Norman E. Chanter, sejarawan Amerika, yang mengatakan bahwa sejarah adalah studi tentang yang telah diperbuat, yang telah dikatakan, yang telah dipikirkan di masa lalu. Kemudian ada Edward Hellencott, sejarawan Inggris. Dia mendefinisikan sejarah sebagai ilmu yang mengkaji sistematis perubahan-perubahan kehidupan yang terjadi di masa lalu. Dan berikutnya Muhammad Yamin sebagai sastrawan, sebagai sejarawan dan budayawan Indonesia, dia mengatakan bahwa sejarah itu adalah ilmu yang disusun atas penyelidikan peristiwa-peristiwa masa lalu dengan bukti dan fakta. Maka dari beberapa tokoh ya sejarawan mendefinisikan sejarah dalam arti luas, maka di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, dijelentrehkan pengertian sejarah adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian masa lalu yang benar-benar terjadi. Sehingga dari pengertian baik arti sempit maupun arti luas, sejarah minimal ada 3 unsur. Unsur pertama adalah pelaku atau manusia, unsur kedua adalah fase atau ruang, dan unsur ketiga adalah waktu. Maka dari sisi waktu ya, kalau kita mencoba menghayati surat Wal Asri demi masa, demi waktu ya, bahwa manusia adalah dalam kerugian. Nah, waktu ya, kalau kita bisa sederhanakan ya, minimal ada 3. Kemarin, sekarang, dan besok. Kemarin itulah sejarah. Sekarang ya sekarang, besok wallahu a'lam bishawab. Maka sekarang ya mestinya kita susun program berdasarkan yang kemarin. Untuk besok, bagaimana program-program ini untuk mencapai perbaikan-perbaikan ya, untuk besok ya. Dari
dalam arti sejarah. Maka pemirsa TV Arum TV yang budiman, ya, sejarah dikatakan sebagai pohon, ya, dalam bahasa Arab sebagai pohon asyajaratun, maka Al-Qur'an bisa dikatakan, ya, sebagai pohon yang besar, pohon yang kuat, yang akarnya menunjem ke bawah dan daunnya menjulang tinggi ke langit, dan buah-buahnya memberi manfaat yang di sekitarnya. Sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalah kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Bahwa Allah mengajak kepada kita untuk memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, ya, yang akarnya kuat menjulang kuat menunjam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit dan buah-buahnya sangat bermanfaat di sekitarnya. Itu ada dalam surat ke-14 surat Ibrahim ayat ke-24 dan ke-25. Maka jelas sekali kalau menurut surat Ibrahim ayat 24 tersebut bahwa Allah mengibaratkan kalimat yang baik adalah ibarat pohon yang besar. Maka kalimat yang baik, kalimat thayyibah, ya, tidak ada kalimat lain kecuali kalimat Al-Qur'an, kecuali ayat-ayat Al-Qur'an. Bahwa ayat Al-Qur'an adalah kalimat yang paling baik. Yasin wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anul Majid, bahwa Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang mulia. Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang menjulang tinggi. Ya, pemirsa yang budiman, dengan tamsil tersebut, ya, mari, ya, kita bersama-sama untuk, ya, mencoba, ya, untuk mencoba menelisik atau, ya, seperti judul di depan, jadikanlah Al-Qur'an sebagai mikroskop untuk melihat kehidupan kita. Maka dengan tamsil tersebut, ya, Allah juga di dalam ayat yang lain memerintahkan, ya, bahkan Allah sendiri mengatakan Allah tidak akan malu-malu membuat perumpamaan walaupun sampai sekecil fa'udoh, sekecil nyamuk. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26. Maka pemirsa Arum TV yang dirahmati Allah, mari kita mencoba, ya, melihat sejarah. Bahkan, ya, kalau kita mau menghayati dan mau menikmati ayat-ayat yang sering kita baca, itu otomatis ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mempelajari sejarah dalam arti seperti yang saya uraikan tadi di atas. Seperti yang setiap saat kita baca di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu jalannya orang-orang yang Engkau telah beri kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang sesat dan orang-orang yang. Jadi meminta kepada Allah jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya mereka yang telah diberi kenikmatan oleh Allah. Jalannya mereka yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, mereka yang sudah, ya, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan kenikmatan, itu siapa? Itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 69. Sudah jawabannya. Bahwa setiap saat kita meminta jalan yang lurus, sudah diberi jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itulah yang akan diberi nikmat
oleh Allah Subhanahu wa taala, ya siapa? Minan nabiyina, para nabi, minas siddiqina, para shodiqin, minas syuhadaina, para syuhada, wassolehina, dan para solehin. Jadi 4 orang inilah yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi kenikmatan, akan diberi hidayah dan sebagainya. Maka 4 ini adalah sudah lewat masa lalu. Para syuhada. Jadi hakikatnya kalau kita nikmati, kalau kita rasakan, ihdinas siratal mustaqim itu adalah satu perintah ya, untuk mempelajari siapakah mereka yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat lain pun ya, Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rum ya, ayat 42, Allah memerintahkan, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang terdahulu. Di dalam surat Al-Imran juga ada 137, qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya. Jadi itulah ya perintah Allah ya yang ada di dalam Al-Qur'an untuk mempelajari sejarah. Bahkan seperti doa Nabi Ibrahim juga ya, yang sering juga kita baca, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah, maaf, itu bukan doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Adam alaihissalam yang ada di dalam surat Al-A'raf 23, bahwa Nabi Adam alaihissalam ya telah dikeluarkan dari surga, kemudian dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini juga mengandung sejarah. Dan juga di dalam surat Al-Hasr ya, ayat 18, wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat, dan hendaklah wal tangdur nafsun, diri kalian memperhatikan yang sudah diperbuat, kemudian lihat untuk masa yang akan datang. Di dalam surat Al-A'raf juga 176 di ujung ayatnya, faqsusil qasoso la'allahum yatafakkarun, bahwa hai Muhammad, hai Nabi ya, ceritakanlah kisah-kisah ya, terdahulu supaya kaummu mau berpikir. Maka pemirsa yang budiman ya, kalau kita mencermati ya 30 juz 114 surat dan 6.236 ayat ya, kalau kita cermati isinya hampir ya 75% adalah kisah-kisah terdahulu. Kisah-kisah manusia terdahulu yang secara garis besar ada 2 kisah manusia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar itu ya, kita mencoba ya melihat apa sih fungsi kita mempelajari sejarah. Dan ini pun Allah sudah membimbing kepada kita bahwa sejarah akan memiliki fungsi ya minimal ada 4, seperti yang ada di dalam surat Hud surat ke-11 ayat ke-120. Wa kulla naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma yusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haq wa mau'idatan wa dzikra lil mu'min. Dan semua kisah-kisah Rasul yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, agar dengan kisah itu Allah meneguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi menurut surat ke-11, surat Hud ayat 120, fungsi sejarah adalah minimal 4. Pertama, berfungsi sebagai peneguh hati. Ya. Jadi dengan mempelajari masa-masa lalu akan meneguhkan hati. Sebagaimana perjalanan Isra Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau dalam kesusahan, dalam kesedihan, kemudian di Isra Mi'rajkan. Nah, dalam perjalanan itu Nabi Muhammad diperlihatkan nabi-nabi terdahulu. Maka dengan diperlihatkan nabi-nabi terdahulu,
Nabi Muhammad hatinya semakin yakin. Kemudian yang kedua, berfungsi sebagai pelajaran, berfungsi sebagai pendidikan. Maka dengan pelajaran itu, dengan pendidikan itu, yang memahami sejarah, yang ngerti sejarah akan bisa menentukan langkah berikutnya. Dengan mempelajari sejarah, berusaha untuk tidak seperti keledai, karena hanya keledai yang masuk jurang 2 kali. Kemudian fungsi yang berikutnya, fungsi yang ketiga adalah sebagai peringatan untuk generasi muda yang akan datang. Nah, dengan mempelajari sejarah, tadi ada dua kelompok ya, sejarah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempelajari sejarah manusia-manusia yang diselamatkan, dengan mempelajari sejarah manusia-manusia yang dibinasakan, maka generasi muda ke depan akan bisa memilih, ya, akan bisa menentukan. Kemudian yang berikutnya, sejarah sebagai sumber kebenaran. Dengan sejarah sebagai sumber kebenaran, maka sejarah akan memberikan arah, akan memberikan petunjuk, ya, bagi yang mempelajarinya, bagi yang memahaminya, ya, bagi manusia siapa saja yang akan memahaminya. Dengan mengerti sejarah, kita akan bisa menentukan, kita akan bisa merasakan, ya, bahwa kita akan mulai dari mana, kita dari mana, dan kita harus bagaimana, dan kita akan ke mana. Jadi itulah ya sejarah ya yang mestinya ya harus kita mulai dikuatkan ya, mulai disemangatkan ya untuk mempelajari sejarah. Karena insya Allah orang-orang yang mencoba untuk meyakini, memahami sejarah relatif akan lebih arif untuk ke depan. Kembali ya, pada tadi di dalam surat Wal Asri, semua manusia rugi kecuali manusia yang beriman dan beramal soleh. Dan demi waktu, itu ada 3, kemarin, sekarang, dan besok. Mari waktu kemarin kita pelajari dengan seksama, untuk sekarang membuat program supaya besok ke depan adalah lebih baik. Ya. Ini yang bisa saya bagikan, perasaan, bacaan, dan pengalaman ya, untuk sedikit mengeliminir kegelisahan bahwa generasi muda sekarang dan juga para orang tua sedikit cuek dengan sejarah. Kurangannya mohon dimaafkan, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dan kurang karena masih piciknya ilmu pengetahuan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di waktu berikut.